TC tahap kedua Hertman bikin geger. Duet maut lini tengah siap teror lawan di AFF. Peta persaingan sepak bola Asia Tenggara mulai memanas bahkan sebelum bola pertama bergulir di ajang Piala AFF. Di tengah tingginya antusiasme para penggemar sepak bola, sebuah rumor besar muncul dari internal pemusatan latihan, TC, tahap kedua yang dipimpin oleh pelatih John Hertman. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Hertman tengah menyiapkan sebuah formula baru yang berpotensi mengubah wajah permainan tim secara drastis. Bukan hanya sekadar perubahan taktik biasa, melainkan sebuah proyek ambisius untuk menciptakan duet maut di lini tengah yang diakini mampu menjadi senjata utama dalam perburuan prestasi di Piala AFF mendatang. Rumor tersebut langsung menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola. Banyak pihak menilai bahwa langkah yang sedang disiapkan Hertman bisa menjadi pembeda antara tim yang hanya sekadar bersaing dan tim yang benar-benar mampu mendominasi turnamen. Jika selama beberapa tahun terakhir permainan tim kerap bergantung pada kecepatan para pemain sayap atau kemampuan individu pemain depan, kini fokus utama tampaknya mulai diarahkan ke sektor lini tengah sebagai pusat kendali permainan. John Hertman memang dikenal sebagai pelatih yang memiliki filosofi modern dalam membangun tim. Ia tidak hanya melihat sepak bola sebagai permainan menyerang atau bertahan semata, melainkan sebagai sistem yang harus berjalan secara seimbang. Dalam pandangannya, pertandingan seringkali ditentukan oleh siapa yang mampu menguasai lini tengah. Tim yang mampu mengendalikan area tersebut biasanya memiliki peluang lebih besar untuk mengontrol tempo, menciptakan peluang, sekaligus mematahkan serangan lawan sebelum berkembang menjadi ancaman serius. Karena alasan itulah TC tahap kedua disebut-sebut menjadi fase paling penting dalam proyek besar Hertman. Jika tahap pertama lebih berfokus pada adaptasi pemain terhadap filosofi permainan dan peningkatan kondisi fisik, maka tahap kedua ini menjadi momen untuk menyusun kerangka utama tim. Hertman dikabarkan mulai mengidentifikasi pemain-pemain yang memiliki karakteristik khusus untuk menjalankan sistem permainan berintensitas tinggi yang selama ini menjadi ciri khasnya. Kehadiran beberapa pemain baru semakin menambah daya tarik TC kali ini. Beberapa nama yang berkarir di luar negeri disebut berpotensi bergabung dan memberikan dimensi berbeda bagi tim. Pengalaman bermain di kompetisi yang lebih kompetitif tentu menjadi nilai tambah yang sangat berharga. Di sisi lain, para pemain lokal yang sedang berada dalam performa terbaik juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kualitas mereka di hadapan pelatih. Situasi tersebut menciptakan atmosfer persaingan yang sangat sehat. Tidak ada satupun pemain yang bisa merasa aman dengan posisinya. Setiap sesi latihan menjadi ajang pembuktian kemampuan. Semua pemain dituntut bekerja lebih keras karena mereka memahami bahwa hanya yang terbaik yang akan mendapatkan tempat dalam skuad utama menuju Piala AFF. Namun di antara semua cerita yang berkembang, perhatian terbesar tetap tertuju pada rencana Hertman membentuk duet maut di lini tengah. Banyak pengamat percaya bahwa kombinasi pemain yang sedang dirancang ini bisa menjadi salah satu pasangan gelandang paling komplit yang pernah dimiliki tim dalam beberapa tahun terakhir. Duet tersebut dirancang berdasarkan konsep keseimbangan antara kreativitas dan kekuatan fisik. Hertman tidak hanya mencari pemain yang mampu mengolah bola dengan baik, tetapi juga pemain yang sanggup memenangkan duel-duel penting di area tengah lapangan. Dengan kata lain, ia ingin menyatukan otak dan otot dalam satu sistem permainan yang terintegrasi. Pilar pertama yang menjadi fondasi proyek ini adalah sosok gelandang kreatif yang berperan sebagai pengatur permainan. Pemain tipe ini sering disebut sebagai The Maestro. Tugas utamanya adalah mengendalikan tempo pertandingan, mengatur distribusi bola, dan menciptakan peluang melalui visi bermain yang superior. The Maestro bukan sekadar pemain yang memiliki teknik tinggi. Ia juga harus mampu membaca pertandingan dengan cepat, menemukan ruang yang sulit terlihat oleh pemain lain, serta mengambil keputusan tepat dalam tekanan tinggi. Kemampuan mengirim umpan vertikal yang akurat menjadi salah satu senjata utamanya. Dengan kualitas tersebut,
Ia mampu membuka celah pertahanan lawan dan mengubah situasi yang tampak biasa menjadi peluang berbahaya. Dalam sepak bola modern, peran pemain seperti ini sangat penting. Banyak tim besar dunia memiliki sosok kreator yang menjadi pusat permainan mereka. Kehadirannya memungkinkan tim untuk menjaga penguasaan bola lebih lama sekaligus membangun serangan dengan pola yang lebih terstruktur. Namun kreativitas tanpa perlindungan yang memadai seringkali menjadi kelemahan. Oleh karena itu, Hertman juga menyiapkan pilar kedua yang memiliki karakter berbeda. Sosok ini dikenal sebagai The Monster, seorang gelandang bertahan yang mengandalkan kekuatan fisik, agresivitas, dan disiplin taktis. Peran utama The Monster adalah menjadi pelindung lini belakang sekaligus penghancur serangan lawan. Ia bertugas memotong aliran bola, melakukan pressing agresif, dan memastikan lawan tidak memiliki ruang untuk mengembangkan permainan. Dalam sistem yang sedang dibangun Hertman, pemain tipe ini menjadi komponen yang sangat vital. Kemampuan fisik yang kuat memungkinkan The Monster memenangkan banyak duel 1 lawan 1. Selain itu, daya jelajahnya yang luas membuatnya mampu menutup berbagai area di lapangan. Ketika tim kehilangan penguasaan bola, ia menjadi pemain pertama yang bergerak untuk merebut kembali kontrol permainan. Kombinasi antara The Maestro dan The Monster inilah yang diakini dapat menciptakan keseimbangan sempurna. Ketika tim menyerang, sang kreator memiliki kebebasan untuk mengatur permainan karena ada rekan yang siap menjaga stabilitas di belakangnya. Sebaliknya, saat tim bertahan, sang penghancur menjadi benteng pertama yang mempersulit lawan sebelum mereka mendekati area pertahanan. Jika skema ini berhasil diterapkan secara maksimal, maka tim akan memiliki keunggulan besar dibandingkan rival-rival di Asia Tenggara. Selama ini banyak tim AFF mengandalkan permainan cepat melalui sayap atau serangan balik langsung. Namun dengan lini tengah yang solid, strategi tersebut akan jauh lebih mudah diantisipasi. Selain menciptakan keseimbangan, duet maut ini juga membuka banyak opsi taktik bagi Hertman. Ia dapat menggunakan formasi 4-2-3-1 yang memberikan stabilitas di tengah sekaligus dukungan maksimal bagi pemain depan. Alternatif lain adalah formasi 3-4-3 yang memungkinkan tim bermain lebih agresif dengan tekanan tinggi sejak awal pertandingan. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu keunggulan utama tim modern. Lawan tidak akan mudah membaca pola permainan karena Hertman memiliki banyak variasi yang bisa diterapkan sesuai kebutuhan pertandingan. Dalam turnamen singkat seperti Piala AFF, kemampuan beradaptasi seringkali menjadi faktor yang menentukan keberhasilan sebuah tim. Perubahan besar yang sedang dipersiapkan ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas serangan. Sebelumnya, tim seringkali terlalu bergantung pada eksploitasi sisi lapangan. Ketika lawan berhasil menutup ruang di area sayap, kreativitas tim cenderung menurun. Dengan hadirnya duet baru di lini tengah, sumber serangan akan menjadi lebih beragam. Bola dapat dialirkan melalui tengah dengan lebih cepat dan efektif. Kombinasi umpan pendek, umpan terobosan, serta pergerakan tanpa bola akan membuat pertahanan lawan lebih sulit mengantisipasi arah serangan. Hal ini tentunya meningkatkan peluang tim untuk menciptakan lebih banyak kesempatan mencetak gol. Di sisi lain, sektor pertahanan juga mendapatkan manfaat besar. Salah satu masalah yang kerap muncul dalam beberapa pertandingan sebelumnya adalah kerentanan terhadap serangan balik cepat. Ketika terlalu fokus menyerang, ruang kosong di lini tengah sering dimanfaatkan lawan untuk melancarkan counter attack berbahaya. Dengan kehadiran gelandang bertahan yang kuat dan disiplin, risiko tersebut dapat diminimalkan. Tim akan memiliki lapisan perlindungan tambahan sebelum lawan mencapai area pertahanan. Transisi dari menyerang ke bertahan pun dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terorganisir. Tidak mengherankan jika banyak pihak mulai menyebut proyek Hertman sebagai salah satu persiapan paling ambisius menjelang Piala AFF. Pelatih asal Inggris itu tampaknya tidak ingin sekadar membangun tim yang kompetitif. Ia ingin menciptakan tim yang mampu mendominasi permainan, mengendalikan ritme pertandingan, dan memaksa lawan mengikuti skenario yang telah disiapkan.
Para rival tradisional di Asia Tenggara tentu tidak bisa mengabaikan perkembangan ini. Negara-negara yang selama ini menjadi pesaing utama dipastikan akan memantau dengan cermat setiap langkah yang dilakukan Hartmann. Mereka menyadari bahwa tim yang memiliki lini tengah kuat biasanya menjadi ancaman serius dalam turnamen manapun. Kini perhatian publik tertuju pada bagaimana perkembangan TC tahap kedua dalam beberapa pekan ke depan. Setiap sesi latihan, laga uji coba, dan keputusan taktis Hartmann akan menjadi sorotan. Para pendukung berharap rumor tentang duet maut tersebut benar-benar terwujud dan mampu memberikan dampak nyata ketika turnamen dimulai. Piala AFF kali ini bukan hanya soal mengejar hasil positif. Lebih dari itu, turnamen ini bisa menjadi panggung pembuktian bagi proyek besar yang sedang dibangun Hartmann. Jika semua rencana berjalan sesuai harapan, maka tim tidak hanya akan tampil lebih kuat, tetapi juga memiliki identitas permainan yang jelas dan modern. Pada akhirnya, hanya waktu yang akan menjawab apakah duet maut lini tengah yang sedang dipersiapkan benar-benar mampu meneror lawan-lawan di Asia Tenggara. Namun satu hal yang pasti, dengan persiapan matang, kedalaman skuad yang semakin baik, dan visi taktik yang jelas dari John Hartmann, harapan untuk melihat tim tampil lebih dominan di Piala AFF kini terasa semakin nyata. Dan jika duet itu benar-benar mencapai bentuk terbaiknya, maka rival-rival di kawasan Asia Tenggara patut bersiap menghadapi kekuatan baru yang siap mengguncang turnamen terbesar di kawasan tersebut.